Ia menatap simbol di tangannya, menyebutnya tidak berguna karena tidak memberikan ruang untuk pertumbuhan. Ia hanya memiliki 3 dari 4 lambang. Yang pertama berspesialisasi dalam penciptaan, yang kedua dalam kekuatan, dan yang ketiga dalam tembakan cepat. Untuk tumbuh lebih kuat, ia yakin ia harus mendapatkan lambang keempat yang paling cocok untuk pertempuran. Karena lambang seseorang ditentukan saat lahir dan tidak dapat diubah, ia memutuskan untuk berinkarnasi jauh ke masa depan. Seorang anak laki-laki menatap segel 4 lambang di tangannya saat berkuda bersama ayahnya ke ibu kota. Ayahnya memujinya karena mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk pada usia 12 tahun. Anak laki-laki itu menyatakan tekadnya untuk tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, ia merasakan monster mendekat dengan lambangnya dan menggambarkannya kepada ayahnya yang menertawakannya. Ayahnya bercanda bahwa monster seperti itu akan menjadi bencana besar jika makhluk itu muncul beberapa saat kemudian. Anak laki-laki itu mengalahkannya dengan mudah. Di ibu kota, anak laki-laki itu berpisah dengan ayahnya dan menjelajahi kota. Ia memasuki sebuah toko pedang tempat seorang gadis muda memohon kepada pemiliknya untuk membuat ulang pedang ajaib milik temannya. Pemilik toko itu mengabaikannya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa pedang-pedang itu dibuat dengan baik, tetapi tidak memiliki sihir yang baik. Gadis itu memohon, menjelaskan bahwa ia membutuhkan pedang itu untuk ujian masuk besok, tetapi pemilik toko itu bersikeras bahwa ia tidak dapat membuat bilah-bilah yang memiliki sihir. Ia malah menawarkan pedang yang sudah jadi, tetapi gadis itu menjelaskan senjata yang dibutuhkan dengan sangat rinci sehingga ia mengakui bahwa ia tidak dapat membantu. Anak laki-laki itu melangkah masuk, menawarkan untuk memegang sihir itu, meskipun lambang keempatnya tidak cocok untuk itu. Pemilik toko itu menyebutnya lambang kegagalan. Gadis itu meletakkan batu sihir di atas meja dan setuju untuk mempercayai anak laki-laki itu. Ia meminta pemilik toko untuk menempa pedang itu sementara anak laki-laki itu memegang sihir itu. Saat pedang itu dibuat, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Alma Licious. Anak laki-laki itu menamai dirinya Matthias Hildheimer Madi sebagai singkatannya. Alma menjelaskan bahwa pedang itu untuk temannya Luri, yang kemudian masuk dan bertanya apakah Alma beruntung. Alma memperkenalkan Madi, dan baik dia maupun Lur tercengang saat mereka bertemu. Setelah pedang itu selesai dibuat, Mati menyihirnya agar pedang itu cukup panjang dan ringan untuk bertarung. Dia menambahkan kekuatan yang ditingkatkan dan baja guntur dengan mudah bahkan tanpa melafalkan mantra. Semua orang kagum saat Luri mengujinya dengan menyeret bilah pedang itu melintasi meja. Pedang itu membelah meja menjadi dua. Mereka panik melihat betapa efektifnya pedang itu. Tetapi Mati bersikeras bahwa itu hanyalah sihir biasa. Pemilik toko menawarinya pekerjaan, tetapi Mati menolak. Ujian praktik dimulai, menguji keterampilan seperti ilmu pedang dan merapal mantra. Mati juga mengikuti ujian, dan Luri bertemu dengannya. Alma menggerutu karena berhasil menguasai setiap mata pelajaran kecuali taktik yang menurutnya sulit. Luri menyarankan agar mereka bekerja sama untuk lulus. Selama pertandingan tandingnya, Luri membelah pedang lawannya menjadi dua, memaksanya untuk menyerah. Berikutnya adalah Madi. Lawannya mengenalinya dan bahkan tahu bahwa dia menyihir pedang Lur. Kemudian, Mati menghadapi penguji secara langsung. Penguji menyebutkan ingin melihat apa yang diajarkan ayah Mati, Kester, kepadanya. Mati terkejut penguji mengenal ayahnya dan penguji menambahkan bahwa dia akan melewati Mati terlepas dari skor lainnya jika dia bertahan dalam duel mereka. Mereka menghunus pedang dan Mati memperhatikan posisi penguji terbuka lebar seolah-olah dia bersikap lunak padanya. Kesal, Mati berpikir ujian seharusnya mendorongnya untuk menunjukkan keahliannya. Dia menyerang, mengejutkan penguji saat dia menangkis serangan itu. Duel mereka berlanjut sampai Mati menjatuhkan pedang penguji dari tangannya, memaksanya menyerah. Semua orang tercengang. Yang kalah adalah Guile, Kapten Orduk Satria. Berikutnya adalah ujian merapal mantra. Luri maju pertama. Diperintahkan untuk mengenai 5 target dengan panah api. Dia melantunkan mantra dan menembak satu persatu. Mati mencatat bahwa merapal mantra bergantung pada kata-kata yang diucapkan, membuatnya dapat diakses, tetapi peluang lambat yang tidak efisien membuat pengguna rentan. Luri memiliki lambang kemuliaan, lambang terbaik untuk sihir tempur karena sinerginya dengan mantra. Saat giliran Mati, dia bertanya apakah panah api wajib digunakan. Penguji berkata tidak, tetapi itu adalah mantra yang paling sederhana. Melihat lambang kegagalan Mati, lambang keempat, penguji mengisyaratkan bahwa dia mungkin masih bisa lulus jika dia unggul di tempat lain. Mati mengonfirmasi bahwa tujuannya adalah penghancuran target jarak jauh, lalu meminta penguji untuk mundur sehingga dia dapat membuat lingkaran sihir tanpa mengucapkan mantra. Dia melepaskan api besar yang meledak di udara, menghanguskan tanah tetapi meledakkan target. Madi, Lur, dan Alma diterima. Seragam Mati sangat pas. Pada upacara pembukaan, Kepala Sekolah Edward berbicara kepada para siswa. Dia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa sementara Akademi pertama menghargai formalitas, Akademi kedua memprioritaskan kemampuan. Dia menyuruh Mati untuk mengunjungi kantornya setelah itu. Mati bertanya-tanya mengapa Kepala Sekolah ingin menemuinya. Edward mengakui bahwa dia penasaran bagaimana seseorang yang begitu muda bisa begitu kuat. Evan, sebagai putra seorang penyihir, menjelaskan sebagiannya. Dia berjanji untuk tidak ikut campur, tetapi meminta bantuan. Mantra tanpa kata merupakan seni yang sudah hilang, dan Edward ingin menghidupkannya kembali di Akademi kedua. Satu-satunya rintangan adalah saingan mereka, Akademi Kerajaan pertama. Ia meminta Mati untuk mengajarkan mantra tanpa kata untuk membuktikan keunggulan mereka dalam kompetisi antar sekolah berikutnya. Ketika Mati setuju, para instruktur merayakannya. Mati diperkenalkan sebagai instruktur tamu khusus untuk kelas berikutnya. Ia mendemonstrasikan mantra tanpa kata kepada para siswa, membuat mereka tercengang. Instruktur menjelaskan bahwa Mati bukanlah satu-satunya yang dapat melakukan ini dan memperkenalkan Tuan Geisal. Geisal memberikan demonstrasi, tetapi keakuratannya tidak sebagus Mati. Ia memuji pengajaran Mati atas kemajuannya hanya dalam sehari, dan para siswa memulai pelatihan mereka. Selama latihan, Luri kehabisan sihir,
jadi Mati menyuruhnya mengulurkan telapak tangannya. Ia meletakkan tangannya di telapak tangan Luri untuk mentransfer sihir kepadanya. Luri mencoba mantra tanpa kata lagi dan berhasil. Akhirnya, Mati mengajarkan semua siswa teknik ini, dan setelah sebulan, kompetisi antar sekolah dimulai. Luri memberitahu Mati bahwa ia berharap tidak ada orang-orang terpilih yang memiliki sihir di kompetisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa setiap kali akademi kedua tampak hampir menang, salah satu dari individu yang sangat kuat ini muncul. Mati merasakan ada satu di dekatnya dengan kekuatan sihir yang kira-kira 10 kali lipat dari dirinya sendiri. Alma membandingkan energi itu dengan iblis, mengatakan bahkan para penyihir istana yang bekerja sama tidak dapat mengalahkan satupun. Mati menyadari bahwa iblis belum dimusnahkan di era ini. Mati melangkah ke arena untuk menghadapi Daze, salah satu orang terpilih yang ajaib. Jika akademi pertama menang, itu akan menjadi kemenangan mereka yang ke-65 berturut-turut. Devilis menyandang lambang kemuliaan, tetapi Mati curiga dia adalah iblis yang menggunakan penyamaran dan lambangnya palsu yang memungkinkannya untuk berbaur dengan manusia. Kompetisi Akademi Intra ke-65 dimulai. Liz dan Gios menyerang terlebih dahulu, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh Mati. Devilis, yang terkejut, secara tidak sengaja mengucapkan mantra tanpa mengucapkan mantra, mengejutkan semua orang. Mati mendekat dan menebasnya dengan pedangnya, membuat Devilis terbang. Ia kemudian menggunakan mantra tanpa kata lainnya, membuktikan bahwa Devilis adalah iblis yang memasukkan mantra. Para iblis telah menyebabkan kemunduran sihir, melemahkan mantra manusia dengan sengaja. Mereka menyusup ke akademi sejak lama, mencap lambang keempat sebagai lambang kegagalan. Para iblis tercengang oleh kekuatan Mati saat penyamarannya hancur, mengungkapkan wujud iblis aslinya. Kepala sekolah akademi pertama merasa ngeri, dan Edward memerintahkan evakuasi. Sebelum Devilis dapat melarikan diri, Mati memotong sayapnya, mengalahkannya. Mati mengira dia telah mendorong para iblis menuju kepunahan di kehidupan masa lalunya ketika dia adalah Guys Sang Bijak. Sekarang dia tahu ada sesuatu yang sangat salah di era ini. Matthias adalah putra ketiga dari keluarga Hildeheimer. Dia adalah Gas yang bereinkarnasi ke dunia ini. Mati memperhatikan bahwa apa yang dulunya merupakan lambang terkuat sekarang dianggap sebagai yang terlemah. Luri berlari untuk memeluk Mati. Lega dia aman, Elma mendekat dan bertanya apakah dia tahu apa yang dia lakukan, membuat Luri menyadari bahwa dia bertindak berdasarkan dorongan hati. Mati bertemu Edward dan dengan santai berkomentar bahwa mengalahkan iblis bukanlah masalah besar. Edward membalas dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah mengalahkan iblis sendirian. Keduanya bertemu dengan Raja, bertukar salam formal saat Mati memperkenalkan dirinya. Raja memuji prestasinya dalam membasmi iblis dan mengakui bahwa dalam keadaan normal, ia akan secara terbuka menghormati Mati dengan gelar tinggi. Namun, jika ia melakukannya, ia akan mengungkap bahwa iblis telah menyusup ke dalam jajaran mereka. Secara pribadi, Mati berpikir bahwa ia tidak peduli dengan status, hanya kekuatan. Raja mempertimbangkan untuk memberinya pedang ajaib yang memiliki kekuatan ganda, dan menyebutkan bahwa seorang pandai besi baru-baru ini menjualnya kepadanya. Mati menyadari bahwa itu adalah senjata sihir cadangan yang pernah ia buat untuk pemilik toko. Ia malah meminta hak atas semua sumber daya yang ditemukan di ruang bawah tanah kerajaan, yang dikabulkan oleh Raja, dan menetapkan hadiahnya. Raja mengungkapkan bahwa keempat orang pilihan ajaib di kerajaan telah menghilang, bukti penyusupan iblis selama berabad-abad. Ia bertanya-tanya apakah tindakan Mati telah mengusir ancaman itu. Tetapi Mati menjelaskan bahwa jika membuka kedok iblis membuat mereka melarikan diri, mereka tidak lagi melihat nilai dalam bersembunyi. Ia memperkirakan mereka akan berkumpul kembali dalam waktu 3 bulan untuk menyerang. Matthias mengusulkan untuk menutupi kerajaan dengan penghalang sebelum itu, menggunakan artefak kelas dewa untuk membuatnya permanen. Ia mendesak Raja untuk mengizinkan pengajaran sihir tanpa kata-kata. Sehingga Raja tidak punya pilihan selain mempercayainya, Raja menunjuk Matthias sebagai pemimpin upaya melawan iblis. Diberi akses gratis ke arsip kerajaan, Mati menemukan pedang dari reruntuhan kuno. Saat mempelajari pola sihirnya, ia mengenalinya sebagai pedang yang ia buat di kehidupan lampaunya. Saat mengujinya, ia merasa pedang itu lebih kuat daripada pedang Oracle, cocok untuk inti penghalang. Ia juga mengambil liontin dari masa lalunya yang meningkatkan perolehan pengalaman. Saat mengamati tempat latihan, Mati melihat para siswa meningkatkan kemampuan sihir tanpa mantra. Ia berfokus untuk memperkuat kemanusiaan sebelum dirinya sendiri. Luri dan Alma mendekat dengan berita dari kepala sekolah. Mati menyebutkan bahwa ia menuju ruang bawah tanah untuk mencari bahan dan mengingat bahwa kelompok lebih aman dan mengundang mereka untuk bergabung. Mereka ragu-ragu, tidak ingin menahannya, tetapi mengakui bahwa mereka juga ingin tumbuh lebih kuat. Alma kesulitan menggunakan pedang, tetapi unggul dalam menggunakan busur. Mati menjelaskan bahwa busur sangat bagus untuk pertarungan sihir, dengan mendemonstrasikannya dengan memasukkan sihir sederhana ke dalam anak panah. Mati menyemangatinya, dengan mengatakan bahwa lambang standarnya sangat cocok untuk memanah sihir. Keduanya setuju untuk bergabung, ingin mempelajari lebih lanjut tentang sihir. Mati melihat kelompok itu seimbang. Dia di garis depan, Alma memberikan dukungan jarak jauh dan Lur mendukung mereka. Mereka menuju pintu ruang bawah tanah di bawah akademi. Saat mereka masuk, Mati menjelaskan bagaimana lingkungan dan kekuatan monster bervariasi dari lantai ke lantai, dengan lantai dasar menjadi yang terlemah. Dia memilih monster kecil untuk mereka latih dan mengajari Alma cara memasukkan sihir ke dalam anak panahnya. Dia menunjukkan trik untuk mengubah arah anak panahnya, keterampilan di udara yang disebut sihir berpemandu benang. Saat monster dikalahkan, batu sihir muncul dan Mati menantang Alma untuk mengalahkan dua monster dengan satu tembakan. Alma pergi berlatih sementara Mati mengajari Luri cara membuat senjata. Dia memberinya biji ruang bawah tanah mentah untuk disuling menjadi logam untuk senjatanya. Setelah mengolah biji tersebut, dia mengekstraksi gugusan besi murni dan mithil yang digunakannya untuk menempa senjatanya. Alma berhasil membunuh 3 monster sekaligus dengan anak panahnya dan memutuskan untuk kembali. Ketika dia kembali, dia terkejut melihat Luri menghancurkan dinding dengan pedang ajaib yang dia ciptakan. Madi mengumumkan bahwa mereka akan menguji kemajuan mereka di lantai 10.
Di lantai 10, mereka pertama kali bertemu dengan beberapa monster siput. Luri mencoba menyerang dengan mantra api jarak jauh, tetapi gagal. Elma melangkah maju dengan anak panahnya dan menghabisi mereka semua. Keduanya menjadi tim yang hebat. Luri membuat anak panah dan Elma menembakkannya ke monster. Leontin mati menyerap kekuatan sihir dari monster yang dikalahkan untuk meningkatkan poin pengalaman kelompoknya. Tiba-tiba, seekor anjing pembunuh besar muncul, dan Mati memperingatkan mereka bahwa anjing itu jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka hadapi. Luri dan Alma bekerja sama dan mengalahkannya. Mati menyarankan untuk mendirikan kemah dengan membuat penghalang untuk membangun tempat peristirahatan yang aman. Ia memasukkan Magiston dengan sihirnya untuk membentuk penghalang dan menyuruh mereka beristirahat sementara ia menuju lantai bawah untuk mengumpulkan Adamantite guna bala bantuan. Ia menyebutkan untuk turun ke lantai 25 yang mengejutkan Alma. Hal terdalam yang pernah dialami siapapun adalah lantai 23 yang hanya dicapai oleh kelompok legendaris beranggotakan 30 orang di bawah perlindungan gas makhluk sihir suci. Ketika Mati mendengar nama itu, ia bertanya-tanya apakah itu sebuah kesalahan. Mati turun lebih dalam dan mengambil batu Adamantite. Merasakan bau lantai yang kuat di dekatnya, ia melawan ular yang menyemburkan asap beracun. Serangan awalnya dengan pedangnya tidak menghasilkan apa-apa sampai ia menghancurkan Magiston, melapisi pedangnya dengan pecahannya, dan mengiris ular bahtera itu. Gelombang kejut itu bahkan mencapai iblis di lantai lain. Ia kembali ke kelompoknya dan dengan santai menyebutkan bahwa ia telah membunuh monster. Kelompok Mati menuju ke sebuah serikat untuk menjual barang rampasan yang mereka kumpulkan di ruang bawah tanah, menarik banyak perhatian hanya karena mereka adalah murid akademi kedua. Petugas itu melihat lambang kegagalan di tangan Mati dan mengira dia adalah portir mereka. Mati menunjukkan kepala ular bahtera dan berkata dia ingin menjualnya. Petugas itu panik saat melihat kepala ular besar itu. Jadi Mati membawanya keluar. Dia terkejut saat Mati menggunakan mantra penyimpanan dan mengeluarkan Magiston besar untuk dijual yang membuat dia dan anggota kelompoknya tercengang. Petugas itu berkomentar bahwa Magiston itu bisa digolongkan sebagai harta nasional, tetapi Mati menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dengan membunuh ular bahtera dan itu terlalu kecil untuk digunakan sebagai penghalang. Dia mengakui bahwa serikatnya mungkin tidak memiliki dana untuk semua ini. Mereka menerima 750 emas dan Mati menyarankan untuk membaginya secara merata di antara mereka bertiga meskipun aturan kelompok biasanya membagi pendapatan berdasarkan kontribusi. Merasakan masalah, para gadis mendeteksi kehadiran sihir di dekatnya dan menyadari dua iblis sedang menuju akademi kedua. Ashel dan Desril, kedua iblis itu, tiba di akademi, bermaksud untuk menguji Mati setelah kemenangannya atas Devilis. Mengetahui kekuatan mereka, Mati menugaskan para gadis untuk menangani iblis yang lebih lemah. Meskipun takut mengetahui betapa kuatnya iblis, para gadis itu berhasil menguasai diri atas dorongan Mati. Ashel mengumumkan bahwa mereka akan memulai dengan mantra udara, tetapi sebelum dia selesai, Mati muncul di depannya dan menebas dengan pedangnya. Serangan itu tidak memengaruhi Dashiell, jadi Mati menyadari bahwa dia membutuhkan peningkatan untuk menang. Ashel melancarkan serangan api langsung, tetapi Mati menghindar. Dengan sihir yang hampir habis, Mati membajak mantra musuhnya, mengembalikan api itu ke Ashel, meskipun iblis itu dengan cepat menepisnya. Sementara itu, Luri menembakkan dua anak panah ajaib ke arah Desril untuk mengganggu sihirnya dan memperlambatnya. Ashel memerintahkan Drell untuk menangani para gadis sementara dia melawan Madi. Semuanya berjalan sesuai rencana Mati. Ashel menyiapkan mantra berskala besar untuk melenyapkan sihir kendali Mati. Namun sebelum dia dapat melepaskannya, Mati menargetkan titik lemah lingkaran mantra itu, membatalkannya. Mereka beradu pedang dan Mati dengan mudah mengalahkan Ashel. Iblis itu mencoba melarikan diri dengan mantra terbang, tetapi Mati telah menguasai mantranya. Saat Mati menyerbu, Ashel mengeluarkan mantra jarak dekat yang tersembunyi, memaksa mereka untuk saling bertukar serangan lagi. Mati kemudian menggunakan bola penghalang untuk menjatuhkan Ashel. Iblis itu bangkit, mencoba mantra bunuh diri untuk memanggil gerombolan monster, tetapi Mati menyegel sihirnya dan menghabisinya. Luri dan Alma mengulur waktu dengan mengganggu aliran sihir Dashiell. Mati bergerak untuk membunuh, mengucapkan mantra cahaya sederhana yang dirancang untuk meniru cahaya sihir kematian yang mematikan. Karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk hal yang nyata, Dashiell mencoba melarikan diri, tetapi Mati memerintahkan Alma untuk menembakkan panah untuk menghentikannya. Dia memotong sayap iblis itu dan mengalahkannya. Publik terkejut melihat siswa akademi mengalahkan dua iblis. Mati dengan cepat menangkap gadis-gadis itu dan memindahkan mereka menggunakan mantra gerakan. Kelompok Mati dan Edward bertemu dengan Raja, yang memberi selamat kepada mereka. Raja menawarkan Matias apapun yang ia butuhkan, dan Matias meminta lebih banyak ruang bawah tanah. Raja setuju, berjanji untuk menyediakan sebanyak yang dapat ia temukan. Ketika ia bertanya kepada Luri dan Alma apa yang mereka inginkan, keduanya meminta uang dengan Alma bercanda bahwa tidak akan pernah ada yang terlalu banyak. Mati menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh para iblis. Meskipun para iblis itu tidak hadir secara fisik, ia memanggil satu, tetapi iblis itu tetap diam. Mati kemudian menyetrumnya dengan mantra listrik. Raja mengenali suara itu sebagai Hehart, mantan kapten Ordo Penyihir. Mati menjelaskan bahwa Hehart menguping melalui antarmuka sihir yang tetap. Meskipun Mati merusaknya, ia tidak dapat menghabisi Hehart. Mati menggambarkan suatu tempat di istana tempat ia merasakan reaksi setelah menghancurkan antarmuka itu dan bertanya kepada Raja apakah ada sesuatu yang penting di sana. Raja mengungkapkan bahwa itu adalah pemandangan desa yang dihancurkan oleh para iblis dahulu kala, yang membuat Mati menyimpulkan bahwa itu adalah tempat persembunyian mereka. Ia menyarankan untuk pergi ke sana, tetapi desa itu sangat jauh sehingga dibutuhkan waktu 6 bulan untuk mencapainya secara normal. Mantra teleportasi Mati tidak dapat menjangkau jarak tersebut karena keterbatasan lambangnya. Sementara itu, kepala sekolah memerintahkan para siswa untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk penghalang sebelum kelompok Mattes kembali. Kelompok Mati berangkat untuk
untuk memburu para iblis, berhenti di lokasi pegunungan terpencil untuk bernegosiasi dengan Iris, naga kegelapan legendaris. Ia menyuruh Luri dan Alma untuk menunggu sementara ia berbicara dengannya. Iris adalah bagian dari kelompok naga yang menantang Gas, tetapi ia menyerah lebih awal dan selamat. Ia tidak mengenali Madi dan menyerang, tetapi Gas menghentikannya dengan mantra pengganggu yang membuatnya terkejut. Ia bakal lebih terkejut ketika Gas berbicara dalam bahasanya dan mengungkapkan bahwa ia adalah reinkarnasi Gaia. Meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut, ia mendengarkan saat Mati menjelaskan bahwa ia perlu membunuh para iblis yang jauh dan meminta bantuannya. Iris awalnya menolak dengan alasan sayapnya yang rusak, tetapi Mati menyembuhkannya dan menyuruhnya bersumpah untuk merahasiakan identitasnya. Ia kemudian memanggil Luri dan Alma untuk menemuinya. Iris menggendong mereka saat mereka terbang dengan Mati yang menginstruksikannya untuk terbang secepat manusia bisa menerima kekalahan. Ketika Iris bersiap untuk mempercepat lajunya, Mati segera menyuruhnya untuk memperlambat lajunya. Kru Mati mencapai desa iblis. Dia menghabisi iblis pertama yang ditemuinya dan merasakan 2 iblis lagi. Salah satunya adalah Ironheart dan yang lainnya bahkan lebih kuat dari Ashal. Iris berjuang untuk mendarat dan akhirnya mendarat darurat karena sudah lama sekali sejak terakhir kali dia terbang. Saat mereka bergerak memasuki desa, Mati mengucapkan mantra telepati sehingga mereka dapat berkomunikasi secara mental untuk koordinasi pertempuran yang lebih lancar. Dia memberitahu kedua gadis itu untuk memegang pagar kali ini dan memberi mereka lingkaran sihir. Ketika dia mendeteksi musuh menggunakan mantra penyembunyian, dia memerintahkan mereka untuk tetap diam. Dia bertanya apakah mereka melihat area yang kekurangan sihir dan Luri memperhatikan sudut yang tidak ada sihirnya. Dia menggerutu karena tidak menemukan iblis lainnya. Tetapi Mati mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Mati mengganggu mantra penyembunyian, mengekspos Heart, dan Elma menembakkan panah ke arahnya. Edward mematahkan panah, mengejek bahwa panah kecil tidak dapat melukai iblis. Ia mempertanyakan mengapa Mati tidak menyerangnya dan menyimpulkan bahwa ia palsu karena Mati yang asli baru saja berada di ibu kota dan tidak mungkin mencapai desa yang hancur tepat waktu. Heart menyerang Madi yang menguncinya sementara Alma terus menembakkan anak panah. Anak panah itu mulai bereaksi, memperlambat Heart. Heart memperkuat diri dengan jagoan iblisnya, Disfortune, menukar umurnya dengan sihir dan kekuatan yang luar biasa. Ia menerjang Luri dan Alma, tetapi malah mengejar ilusi yang dilemparkan Mati. Alma mendaratkan anak panah terakhir, menghabisi Heart. Mati menyuruh para gadis untuk kembali dan menunggu di luar bersama Iris sementara ia masuk lebih dalam untuk menghadapi iblis lainnya sendirian. Ia menghancurkan 3 Magistone, membanjiri udara dengan sihir dan memaksa para iblis untuk muncul. Iblis itu memperingatkan Mati bahwa ia jauh di luar kemampuannya dibandingkan dengan Heart, tetapi Mati mengabaikannya, mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk mati. Iblis itu menyerang, dan Mati menangkis, tetapi iblis itu memotong tangan pedangnya dan berjalan ke arahnya, menyatakan semuanya sudah berakhir. Ia menawarkan Mati pilihan yang penuh belas kasihan tentang cara mati. Mati menyindir bahwa ia tidak berencana untuk mati selama ribuan tahun. Setelah analisisnya selesai, Mati menyambungkan kembali lengannya dengan mantra pemulihan dan mulai menyerang menggunakan racun yang sama yang ia gunakan pada Ironheart. Iblis itu mengaktifkan sirkuit sihir Overclock, versi Disfortune yang lebih canggih dengan risiko kematian yang lebih rendah. Mati meniadakannya, memaksa iblis itu kembali ke bentuk kabut. Iblis itu mencoba mantra yang mengubah apapun menjadi kabut, tetapi Mati membatalkannya, menjelaskan bahwa analisis sebelumnya memberinya serangan balasan. Iblis itu meledak, memperlihatkan pilar urat naga, saluran kekuatan sihir bumi. Mantra yang terukir di dalamnya menunjukkan tujuan iblis itu, memanfaatkan urat naga untuk memunculkan gerombolan monster di ibu kota. Ledakan paksa Mati menggeser mantra itu sejauh 10 km dari ibu kota, tetapi mereka masih membutuhkan bantuan akademi untuk menghilangkannya. Mereka kembali ke ibu kota, dan Iris menggunakan mantra untuk mengubah iblis menjadi manusia. Mati mengembalikan tanduk Heart kepada Edward, yang bercanda bahwa hadiahnya mungkin akan membuat kas raja bangkrut. Mati kemudian bertanya kepada Edward, apakah dia akan mempertimbangkan untuk menerima Iris sebagai murid pindahan. Edward setuju, tetapi mengatakan bahwa Iris harus lulus ujian pindahan dengan nilai minimal 47 dari 50. Mati tidak khawatir tentang ujian tersebut, tetapi menawarkan untuk mengawasinya untuk berjaga-jaga. Mati tetap bungkam tentang pilar urat nadi naga dan gerombolan monster yang dilihatnya sebelumnya untuk menghindari kepanikan. Berencana untuk memberitahu Edward setelah ujian Iris. Dia menandai tangan Iris dengan pola seperti lambang yang menyerupai iblis pertama yang dia lawan di arena. Iris gagal dalam ujian tertulis, tetapi melanjutkan ke ujian praktik, di mana dia menghadapi Gil, Kapten Ordo Kesatria. Pedangnya jatuh saat mereka berbenturan. Ketika dia berbalik untuk mengambilnya, Buile memperingatkannya untuk tidak membelakangi musuh dan mengayunkannya ke arahnya, tetapi dia menangkap pedangnya dengan tangan kosong, menyuruhnya menunggu. Terkejut dengan kekuatannya, Mati terangkat ke udara dengan pedangnya sendiri sebelum dia memukulnya menjauh, membuatnya menabrak atap menara. Untuk ujian casting, Iris mengeluh bahwa kelima targetnya terlalu kecil. Tembakan pertamanya mengarah ke kerumunan, memaksa Mati untuk melindungi mereka. Percobaan keduanya meleset, meledak di udara. Pada percobaan ketiga, Mati sudah memasang perisai sihirnya, tetapi kali ini perisai itu menghancurkan seluruh tanah. Ketika Mati menanyakan keputusan Edward, dia menyebut Iris gadis aneh, tetapi tetap melewatinya. Mati bertanya kepada kepala sekolah seberapa jauh mereka telah memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penghalang. Kepala sekolah menjelaskan bahwa mereka bergerak lambat karena mereka tidak memiliki cukup lambang kejayaan. Dia mengatakan sebagian besar lambang kejayaan kerajaan terdaftar di Akademi Pertama. Mati menyarankan untuk meminta bantuan Akademi Pertama. Tetapi Edward mengatakan itu akan sulit karena kedua bersaudara itu tidak akur. Dia memberitahu Mati bahwa dia akan meminta raja untuk turun tangan karena situasi mereka sangat buruk. Edward memanggil kepala sekolah Akademi Pertama atas perintah raja. Kepala sekolah marah kepada Edward karena memanggilnya, karena ia yakin akademinya jauh lebih unggul daripada akademi kedua. Ia membanggakan bahwa sekolahnya memiliki lebih banyak lambang kejayaan,
tetapi Edward menyuruhnya untuk tidak berpura-pura dan fokus pada masalah mendesak, penghalang yang mereka bangun untuk melindungi kerajaan dari para iblis. Edward meminta pengguna lambang kejayaan untuk memurnikan biji, tetapi kepala sekolah menolak mentah-mentah, dengan mengatakan bahwa ia tidak tahan dengan gagasan bekerja sama dengan akademi kedua. Edward berpendapat bahwa sudah waktunya ia mengevaluasi kembali pandangannya karena lambang mereka terbukti ampuh dalam kompetisi antar sekolah. Kepala sekolah membalas dengan mengatakan bahwa hasil pertandingan itu batal karena campur tangan iblis. Edward mengingatkannya bahwa iblis itu adalah salah satu muridnya sendiri. Mati mengusulkan pertandingan ulang di mana yang kalah melakukan apapun yang diminta pemenang. Kepala sekolah akademi pertama setuju, tetapi menambahkan aturan yang melarang Mati dan kelompoknya untuk berpartisipasi. Mati berkata tidak apa-apa, kompetisi akan dimulai dalam 2 hari dan Mati bertekad untuk menutup akademi pertama selamanya. Akademi pertama berusaha sekuat tenaga untuk kompetisi tersebut. Mati berencana untuk mengirim Iris jika ada murid mereka yang tampak berbahaya, tetapi dia tidak merasakan adanya iblis di antara mereka. Akademi pertama menurunkan murid-murid Crest of Glory terbaik mereka, sementara akademi kedua hanya mengirim 5 orang melawan jumlah mereka yang besar. Begitu pertandingan dimulai, murid-murid akademi kedua menghajar tim akademi pertama dengan mantra tanpa kata-kata bahkan sebelum mereka dapat menyelesaikan mantra mereka, menghancurkan mereka sepenuhnya. Kepala sekolah akademi pertama menolak untuk menerima kekalahan, menyebut kandidat akademi kedua sebagai binatang buas. Edward menunjukkan bahwa raja memerintahkan semua orang untuk beralih ke mantra tanpa kata-kata dan bertanya mengapa akademi pertama masih menggunakan mantra sihir. Kepala sekolah menyatakan bahwa dia harus melindungi prinsip-prinsip pendidikan kerajaan dari lambang kegagalan yang menyedihkan dan lambang standar yang biasa-biasa saja bahkan jika itu berarti menentang perintah raja. Raja yang mendengarnya bertanya apakah dia berani untuk tidak patuh dan memerintahkan para pengawal kerajaan untuk menangkapnya. Ia kemudian memerintahkan murid-murid akademi pertama untuk bekerja sama dengan akademi kedua mulai sekarang untuk mempelajari teknik merapal mantra tanpa kata dan membantu proyek penghalang. Mati dan kelompoknya pergi untuk mengumpulkan Magistone untuk inti penghalang. Mereka akan membutuhkan potongan sepanjang 60 cm, dan Mati berkata seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Ia menyebutkan Iris, sebagai seekor naga, mungkin memiliki Magistone sepanjang 80 cm, tetapi ia tidak berencana untuk mengambil miliknya. Pilihan lainnya adalah memanggil monster untuk mendapatkannya. Elma dan Luri menangani berbagai serigala dengan mudah, tetapi Iris berjuang untuk mengendalikan kekuatannya. Gadis-gadis itu terkejut saat mendapati diri mereka berada di lantai 17. Mati menginstruksikan Luri untuk membentuk lingkaran merapal mantra di sekitar Magistone. Sementara mereka memanggil monster itu, ia memberitahu Iris untuk memasukkan sihir ke dalam Magistone secara perlahan, memperingatkan bahwa terburu-buru dapat menyebabkan bencana. Tetapi Iris membuang terlalu banyak sihir terlalu cepat, memanggil monster yang jauh melampaui tingkat kesulitan lantai itu. Monster itu dapat dengan mudah menjatuhkan Magistone sepanjang 60 cm. Iris menyerang terlebih dahulu, tetapi ditepis ke samping. Mati bertanya apakah dia bisa membujuk monster itu, tetapi dia menyebut naga itu kadal bersayap dan menyuruhnya mati, penghinaan terburuk yang mungkin terjadi. Naga itu membalas, bersumpah untuk membunuhnya. Mati memberitahu Iris untuk menjaga perhatian naga itu sementara Alma menembakkan anak panah dan dia membuat lingkaran sihir pada beberapa Magistone. Ketika naga itu memperhatikan Alma dan Luri, Mati memerintahkan Iris untuk melindungi mereka, yang dia lakukan dengan meninju wajah naga itu. Naga itu membantingnya ke tanah ketika dia mencoba memblokir serangan dari atas. Mati memperingatkannya untuk tidak menahan setiap serangan. Iris merasa aneh karena naga itu belum menggunakan napas naga, dan Mati mengungkapkan bahwa dia memblokirnya dengan sihirnya. Dragon Hide kebal terhadap anak panah dan racun yang digunakan Mati pada iblis. Dia mempertimbangkan untuk memberitahu Iris untuk berubah menjadi naga untuk melawannya, tetapi kekuatannya yang tidak stabil membuat itu terlalu berisiko. Sihir Magistone dan lingkaran sihirnya saat ini adalah taruhan teraman. Mati memberitahu Iris untuk memprovokasi naga agar menggunakan napas naga. Dia mengejeknya, memaksakan serangan, dan Mati mengaktifkan sihirnya untuk membalikan arah dan atribut napas, mengubahnya melawan naga itu. Iris tersandung, mencoba melarikan diri dari ledakan, tetapi Mati menyelamatkannya. Naga itu dikalahkan oleh serangannya sendiri, dan mereka mengklaim Magistone. Mati secara resmi mengundang Iris untuk bergabung dengan kelompok mereka, dan dia menerimanya dengan senang hati. Di tempat latihan sekolah, Mati menghancurkan sebagian lapangan untuk membantu Iris menyesuaikan diri dengan tubuh manusianya. Dia tersandung parah saat berlari di medan yang tidak rata, tetapi Mati mengatakan itu untuk memori otot. Luri berlatih membuat perlengkapan untuk Madi untuk menaikkan level sihirnya. Dia mengajarinya cara melapisi material menjadi bilah, dan dia menguasai tekniknya. Pengujian mereka membuktikan perlengkapan itu sangat kuat. Mati memberi Iris tombak buatan Luri, dan dia menghancurkan batu besar dengannya. Kelompok Mati berlatih keras dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia bertekad untuk segera meninggalkan sekolah. Edward berbicara kepada para siswa kelas 1 dan 2. Ia mengumumkan dimulainya operasi untuk menyelimuti ibu kota kerajaan dengan penghalang. Ia menjelaskan bahwa Mati akan disibukkan dengan pemeliharaan penghalang dan menyarankan untuk mengerahkan para prapal mantra tanpa kata untuk mempertahankan ibu kota. Ia mendesak mereka untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka saat misi dimulai. Tim komunikasi mendeteksi penggunaan mantra iblis dan Madi mengidentifikasinya sebagai kemungkinan Majirot, mantra transportasi iblis. Gadis-gadis itu curiga rencana mereka bocor ke para iblis, tetapi Mati menepis gagasan itu. Ia menginstruksikan Luri dan Alma untuk menangani situasi tersebut dan mereka menurutinya. Saat tiba
Tiba di tempat kejadian, Alma mengingatkan Luri bahwa Mati telah memperingatkan mereka tentang energi sihir yang membengkak, menandakan kedatangan iblis. Mati juga menugaskan Luri untuk membuat anak panah logam khusus untuk digunakan Alma melawan para iblis, membiarkannya memutuskan mantra mana yang akan disisipkan pada anak panah itu. Ia menekankan pentingnya beradaptasi dengan pertempuran secara langsung. Luri menyiapkan anak panah yang kokoh dan ketika iblis menerobos dimensi mereka, Alma dengan cepat menjatuhkannya dengan tembakan sihir. Iblis lain muncul, menghindari panah Alma, tetapi Luri menghabisinya dengan pedangnya. Gelombang sihir tiba-tiba dari ibu kota mendorong mereka untuk kembali. Madi menjelaskan bahwa gelombang ini adalah bentuk lanjutan dari Magiro, mantra teleportasi jarak jauh yang mengorbankan iblis. Karena iblis tidak memiliki sifat rela berkorban, mereka mungkin mengorbankan anggota terlemah mereka. Luri menanyakan langkah mereka selanjutnya, dan Mati memperkirakan iblis akan muncul di atas akademi kedua. Dia meminta para gadis untuk mengulur waktu sementara dia menyelesaikan penghalang. Saat mereka pergi, Mati memperhatikan keberanian baru mereka. Iris datang dan memberikan 40 peti Mythill kepadanya. Alma dan Luri berkumpul kembali dengan Edward di medan perang, di mana dia menunjukkan batu sihir untuk melemparkan lingkaran yang disiapkan oleh Madi untuk memastikan mantra Lur tidak gagal. Tiba-tiba, energi sihir yang sangat besar meletus di atas akademi saat iblis bernama Bolias menyerbu dimensi mereka. Melihat para siswa dan kepala sekolah, Bolias melepaskan serangan api berskala besar yang hampir tidak dapat mereka blokir dengan mantra pertahanan. Lambang standar dan lambang laser melancarkan serangan balik, tetapi tidak ada yang mencapai Bolias. Alma melirik Luri yang memiliki mantra yang dalam dan rumit dan meminta lebih banyak waktu. Bilayas melancarkan serangan dahsyat lainnya, mengejek mereka tentang kesenjangan kekuatan. Meskipun menguasai mantra tanpa kata, mereka hampir tidak bisa bertahan. Luri berjuang, gagal berulang kali sampai dia menuangkan semuanya ke dalam magis dan terakhirnya. Dia membuat panah ajaib yang ditembakkan Alma menembus balas dari belakang dan menciptakan celah. Para siswa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa untuk mengalahkannya. Iblis lain muncul agak terkejut dengan kekalahan balas. Lebih banyak iblis muncul di langit, melancarkan serangan terkoordinasi. Pertahanan para siswa runtuh. Alma bangkit, bersumpah untuk menggunakan panah terakhirnya untuk mengulur waktu bagi Madi. Luri menyihirnya dan Alma membidik. Para iblis bertengkar di antara mereka sendiri, bersaing untuk membunuh manusia terbanyak. Mati tiba di tengah kekacauan, langsung membunuh satu iblis. Dia memotong sisanya dengan pedang yang ditempa Luri untuknya sebelumnya. Edward memuji kemenangannya yang cepat. Mati telah selesai menggali lubang untuk penghalang sementara Iris dan yang lainnya menangani sisanya. Setelah semuanya siap, Mati menambahkan Magiston dan mengaktifkan penghalang di atas ibu kota. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka belum selesai. Masih ada banyak monster yang tersisa dari mantra yang dilemparkan para iblis sebelum memanggil mereka. Edward menjelaskan kepada para siswa bahwa penghalang itu hanya akan melindungi ibu kota, bukan kota-kota di sekitarnya. Jadi, mereka harus menghentikan semua monster di luar sana. Segerombolan monster menyerbu ke arah ibu kota, tetapi akhirnya jatuh ke dalam perangkap dan benda-benda ajaib yang dipasang oleh kelompok Mati. Siswa akademi kedua telah tumbuh kuat dan dengan cepat mengalahkan monster-monster level rendah. Iris melihat 3 monster yang lebih besar, dan Edward memerintahkan para siswa untuk mundur sementara Mati dan timnya mengambil alih. Gadis-gadis itu dengan efisien mengalahkan monster-monster itu sementara Mati fokus pada musuh yang lebih kuat. Monster yang disebut Void Eater muncul, melahap monster-monster lain untuk tumbuh lebih kuat. Mati membiarkannya menyerap makhluk-makhluk di dekatnya. Tepat saat monster itu selesai, ia memberi Luri pola untuk diukir menjadi Magiston dan menyuruhnya melemparkannya ke Void Eater. Setelah inskripsi selesai, Luri melemparkan Magiston dan Mati melemparkan beberapa lagi agar ditelan monster itu. Void Eater terbentuk sepenuhnya dan Mati menyuruh gadis-gadis itu menyerang seperti biasa. Elma dan Luri menembakkan anak panah. Iris mengincar kakinya dan Mati mendekat. Dia menusuk matanya dan menggunakan mantra sihir khusus untuk memotong kakinya, tetapi monster itu langsung beregenerasi. Mati terus menyerang, melepaskan setiap mantra yang dimilikinya, termasuk mantra yang akan terus menyerang sampai dia atau musuhnya kehabisan sihir. Serangan tanpa henti itu menembus tubuh monster itu sampai akhirnya monster itu menundukkan kepalanya. Mati menghabisinya dengan memotong lehernya. Setelah pertempuran, Mati memutuskan untuk menjelajahi ruang bawah tanah di luar ibu kota, meninggalkan akademi untuk menyelidiki pembuluh darah naga. Keesokan harinya, Edward menawari Mati beasiswa agar sekolah dapat memperoleh manfaat dari pencapaiannya sekaligus memudahkan mereka dan negara untuk membantu jika dia mendapat masalah. Mati menerimanya. Luri sedih mendengar dia akan pergi, tetapi kepala sekolah memberikan tawaran beasiswa kepada seluruh rombongan, yang dengan senang hati mereka terima. Seorang anak laki-laki di atas kereta melihat rombongan Mati berjalan di jalan dan bertanya apakah mereka petualang. Mereka mengonfirmasi, dan kelompok itu menuju ke ruang bawah tanah Melkia, sebuah labirin besar dengan ratusan lantai. Iris dan Mati terkejut mendengar bahwa kota-kota sekarang dibangun di atas ruang bawah tanah, sesuatu yang belum pernah terdengar di zaman mereka. Dari lokasi mereka saat ini, melewati hutan Cikiris Sububia akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai Melkia, tetapi menembus hutan akan membawa mereka ke sana dalam waktu setengah hari. Hutan itu adalah zona yang dipenuhi monster, dan rumor menyebutkan monster pintar mengintai di sana akhir-akhir ini. Penasaran? Mati bersikeras mengambil rute hutan. Luri dan Alma merasa tidak nyaman,
tetapi Iris meyakinkan mereka bahwa dia bisa menerbangkan mereka jika diperlukan. Mati menunjukkan bahwa sayapnya masih dalam proses penyembuhan, membatasi kemampuan terbangnya. Mereka berhenti untuk beristirahat di tengah jalan. Mati berburu makanan, tetapi segera merasakan tanda-tanda sihir monster yang tak terhitung jumlahnya mendekat dan bergerak dengan koordinasi yang menakutkan seolah-olah diperintahkan. Di antara mereka, ia mendeteksi tanda-tanda yang tertahan, mencurigai itu adalah monster pintar yang dikabarkan. Setelah bentrokan singkat, Mati kembali dengan hadiahnya, monster pintar, yang diidentifikasi oleh Luri sebagai monyet kebijaksanaan yang dikenal karena kecerdasannya. Ia juga membawa kembali monster seperti banteng untuk makan malam. Luri membuat panci dan peralatan dari besi yang dimurnikan. Iris mengumpulkan kayu bakar, dan Alma mengumpulkan tanaman lokal untuk su. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan. Mati berteori bahwa monster hutan menghindari mereka karena takut. Kehadiran naga Iris dan kekalahannya atas monyet kebijaksanaan kemungkinan menghalangi mereka. Kelompok itu memanfaatkan ini, mencapai Melcia saat matahari terbenam. Kota penjara bawah tanah lebih tenang dari yang diharapkan. Di tiang lampu ajaib, mereka memperhatikan sihir anehnya mengalir seperti peralatan bertenaga magison pada umumnya. Itu setengah berbahaya diikat ke pembuluh darah naga. Seorang penduduk setempat memperingatkan mereka untuk menjauh karena tiang lampu tersebut telah membunuh 10 orang tahun ini akibat ledakan. Beberapa saat kemudian, ledakan itu terjadi. Luri menanyai pemilik toko yang menjelaskan bahwa situasi berbahaya itu terjadi atas perintah raja. Raja melarang para penyihir dan menyebut mereka sebagai ekspor mereka yang paling berharga. Mati bertanya apakah kebijakan raja menjelaskan kemunduran kota itu, dan pemilik toko mengonfirmasi dengan menambahkan bahwa monster yang kuat muncul di lantai 10 ruang bawah tanah itu dan raja mengirim sebagian besar petualang untuk menghadapinya. Mati membeli 4 apel dan kelompok itu pergi ke Serikat untuk mendapatkan izin ruang bawah tanah. Peralatan di kota itu tampak jelek. Di Serikat, seorang pelayan memperingatkan tentang izin yang dikeluarkan oleh raja, bukan Serikat, yang mengikat mereka sesuai keinginannya. Misi dari penjelajahan ruang bawah tanah hingga perburuan monster datang setiap bulan dan sering kali berakhir dengan banyak korban. Mati tetap meminta 4 izin. Tepat saat itu, seorang wanita menerobos masuk, berteriak tentang luka-luka yang luar biasa akibat serangan monster dan memohon untuk disembuhkan. Mati mengangkat tangannya. Mereka dibawa ke tempat yang dipenuhi banyak orang sakit. Dia menyadari bahwa kota itu bahkan tidak dapat mengelola solusi sementara di kota bawah tanah yang penuh dengan petualang. Ketika dia bertanya mengapa jumlah penyembuh sangat sedikit, dia diberitahu bahwa dulunya banyak yang punya, tetapi raja mengusir mereka semua, menganggap mereka hanya membuang-buang uang. Mati mencoba menyembuhkan seorang pria, tetapi dihentikan oleh seorang tokoh yang berwenang. Pria itu menanyai Madi, tetapi dia tetap menyembuhkan. Setelah berhasil menyembuhkan pria itu, dia memerintahkan kelompoknya dan orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti jejaknya. Dimulai dengan kasus yang paling kritis, dia menginstruksikan yang lain untuk mengucapkan mantra penyembuhan sesuai urutan urgensi. Mati menggunakan metode penyembuhan yang paling cocok untuk puncak kegagalan dengan menyegel pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan, memperbaiki organ yang rusak, lalu menutup luka. Dia memberitahu semua orang bahwa dengan bekerja sama, mereka dapat menyelamatkan semua yang terluka, dan mereka melakukannya. Mati bertanya tentang raja sebelumnya, setelah mendengar bahwa dia kompeten, tidak seperti penguasa saat ini yang tidak kompeten. Dia diberitahu bahwa raja tua itu meninggal tiba-tiba dalam tidurnya tanpa penjelasan. Mengingat bagaimana iblis telah memengaruhi kemarahan saat ini terhadap kota-kota yang dibangun di atas ruang bawah tanah, Mati menduga raja sebelumnya dibunuh oleh iblis dan raja saat ini mungkin juga salah satunya. Malam itu, Mati menulis surat kepada kepala sekolah dan memintanya untuk meneruskannya kepada raja. Dia membuat surat palsu tentang pekerjaan rumah dan menyembunyikan surat asli di bawah alas palsu di kotak pengiriman untuk menghindari pemeriksaan. Alma bertanya apakah akan lebih cepat jika dia mengirimkannya sendiri, dan dia setuju. Tetapi berkata dia ingin melihat apa yang terjadi di ruang bawah tanah terlebih dahulu. Dia memberitahu semua orang untuk beristirahat untuk penjelajahan ruang bawah tanah keesokan harinya. Mati dan Luri kesulitan tidur. Ini malam pertama mereka bersama. Iris dan Alma tidur nyenyak sementara keduanya menganggap monster sebagai cara untuk tertidur hingga pagi. Keesokan harinya, Mati memberitahu Iris bahwa dia hampir menggunakan napas naganya saat tidur, yang bisa saja menghancurkan penginapan itu. Mereka mencapai gerbang ruang bawah tanah, yang merupakan ironi yang lemah bagi monster untuk menerobos. Iris membukanya dan mereka semua masuk. Dia mengalahkan monster yang kuat dan mereka membawa kepalanya kembali ke Serikat. Petugas terkejut melihat kepala monster tangguh kemarin tergeletak di depannya. Dia bertanya bagaimana mereka melakukannya dan Mati mengatakan mereka menanganinya dengan cara biasa. Meskipun kali ini dia tidak terlibat. Dia bilang dia bisa membelinya, tetapi pembayarannya tidak akan langsung. Raja harus mengonfirmasinya terlebih dahulu. Saat dia menulis laporannya, Mati menggunakan sihir proyeksi untuk memata-matai catatannya. Dia melihat dia melabeli ketiga gadis itu sebagai binatang buas dan dirinya sebagai penyembuh, menyimpulkan bahwa dia tidak bertarung karena perannya. Mati bertanya apakah mereka bisa mendapatkan emas untuk monster lainnya, menunjukkan petugas itu bahwa masih ada lagi. Kelompok itu menggunakan sebagian dari hadiah mereka untuk makan malam yang menyenangkan. Dalam perjalanan kembali, Mati melihat beberapa pria mengikuti mereka. Dia tahu Raja telah terdorong untuk bertindak dan bertekad untuk membuka kedok mereka. Mati mengambil jalan memutar ke penginapan. Dia menggunakan mantra telepati untuk berbicara dengan gadis-gadis itu, menenangkan mereka dan mengungkapkan bahwa mereka sedang diikuti oleh antek-antek raja. Dia memberitahu mereka untuk menggunakan mantra penyembunyian dan mengawasi pengejar mereka untuk mengukur reaksi mereka. Jika mereka menjadi bermusuhan, gadis-gadis itu harus menghadapinya. Mereka kemudian muncul di hadapan para penguntit, berpura-pura tersesat. Salah satu penguntit memberi mereka petunjuk arah ke penginapan mereka, hanya untuk menyadari bahwa dia telah mengacau. Para pria itu mencoba menangkap Madi dan ikut bermain, tetapi Alma
bertanya apa yang mereka inginkan. Pemimpin mereka membocorkan semua yang dia ketahui tentang kelompok itu, bahkan menyebutkan peran Mati sebagai penyembuh kelompok itu. Dia tertawa, membual bahwa mereka akan segera melayani tuannya. Mati memberitahu Iris untuk tidak menggunakan senjata, cukup pukul saja mereka. Dia menurut, dan saat para pria itu tidak sadarkan diri, Mati menamparkan mantra pelacak pendeteksi iblis pada mereka, mencurigai mereka terikat pada iblis. Keesokan paginya di penginapan, Mati mendapat surat dari raja dan mengumpulkan krunya di luar. Mereka bertemu di tempat yang tidak akan diperhatikan raja. Menyampaikan tanggapan atas surat Mati sebelumnya tentang Raja Melkia yang mengeksploitasi kota bawah tanah. Dia menjelaskan bahwa atas perintah raja, Tuan Duki Melkia akan ditangkap di bawah pengawasan wakil kerajaan. Mati dan para gadis siap untuk mengalahkan Dokil. Ia memberitahu Ike bahwa ia telah melacak anak buah Dokil dan mengetahui lokasinya, sebuah perkebunan yang dijaga ketat di pinggir kota. Menyarankan untuk memanggil para kesatria untuk meminta bantuan, tetapi Mati bersikeras bahwa kelompoknya dapat menanganinya sendiri. Mereka tiba di perkebunan dan mendapati gerbangnya tertutup di siang bolong, tidak seperti biasanya. Dengan menggunakan sihir, Mati merasakan pertahanan yang terkonsentrasi di dalam, menduga raja mengetahui rencana mereka. Bertanya-tanya apakah mereka telah diberitahu, dan Mati mengonfirmasinya. Ingin mundur, tetapi Mati terus maju. Di dalam, antek-antek raja menyerang, tetapi Luri menghadang mereka semua. Mati melangkah masuk, menyetrum para penjaga yang tersisa. Kamar Dokio seharusnya berada di lantai 2. Tetapi mantra pendeteksi Mati mengungkapkan bahwa semua orang sebenarnya berada di ruang bawah tanah. Ia menemukan pintu masuk tersembunyi tempat potret-potret berbingkai berjejer di dinding dan membuka tangga ke bawah. Dokio menyadari keheningan yang tiba-tiba dan bertanya kepada pelayannya apakah para penyusup telah terlindas. Petugas itu mengakui bahwa mereka seharusnya sudah mendengarnya sekarang jika itu benar. Dokio tidak percaya anak buahnya dibawa keluar begitu cepat, tetapi memerintahkan pelarian melalui lorong rahasia untuk berjaga-jaga. Sebelum mereka bisa pergi, Mati masuk, mengejutkan raja. Doki terkejut melihat seorang anak di ruang bawah tanahnya dan menuntut jawaban. Mati memperkenalkan dirinya dan memanggil kelompoknya. Doki mencoba menyergapnya dengan anak buahnya, tetapi Mati mengalahkan mereka semua. Wakil kerajaan Ike menangkap Dokil yang mengancam akan membalas jika terjadi sesuatu padanya. Mati membuatnya pingsan dan Ake memanggilnya ke ibu kota untuk diinterogasi. Mati memberitahu bahwa dia punya urusan lain seperti mencari tahu bagaimana Dokil mengantisipasi penyerbuan mereka. Dia melihat sepucuk surat di meja Dokil yang mengungkapkan perintah penangkapan dan bertanya-tanya siapa yang membocorkannya. Menelusuri sisa-sisa sihir yang samar, Mati memastikan itu dari iblis. Dia menyadari bahwa iblis mengincar urat naga di ruang bawah tanah yang jauh lebih besar daripada yang ada di ibu kota. Bersiap untuk melaporkan ini, tetapi gempa bumi besar menghentikannya. Mati memperingatkan bahwa para iblis telah mulai mengusik urat nadi naga. Tanda sihir menunjukkan gerombolan monster sedang menuju ke arah mereka. Mereka punya waktu 2 jam untuk menghentikan para iblis di ruang bawah tanah sebelum Melkia diserbu. Waktu hampir habis. Di ruang bawah tanah, semuanya tampak kosong, seolah-olah ada jebakan yang dipasang di mana-mana. Mati menunjukkan tempat bagi Iris untuk menggali, yang seharusnya membawa mereka ke urat nadi naga. Luri merasakan aura iblis di sekitarnya dan Mati menjelaskan bahwa para iblis telah mengutak-atik urat nadi naga sejak lama dan sekarang sedang menyelesaikan rencana mereka. Luri bertanya apakah mereka dapat menghentikan apapun yang dilakukan para iblis dan Mati membagi kelompok itu menjadi 2 tim. Dia menuju ke lantai tempat para iblis bersembunyi untuk menyerang mereka, dengan tujuan untuk menghentikan rencana mereka dan mengembalikan urat nadi naga menjadi normal. Dia memberitahu Luri untuk memimpin tim lainnya sementara dia menyiapkan lingkaran komunikasi jarak terbatas yang terhubung ke urat nadi naga, yang memungkinkan kelompok itu untuk tetap berhubungan dimanapun di ruang bawah tanah. Mati menghubungi Luri, yang sedang memperbaiki urat nadi naga, memperingatkannya untuk berhati-hati. Satu gerakan yang salah dapat meledakkan seluruh kota. Saat ia mengalahkan para iblis dengan waktu hanya 1 jam tersisa sebelum gerombolan iblis datang, Mati menghadapi iblis itu, memanipulasi pembuluh darah naga. Karena curiga iblis itu menggunakan mantra komunikasi, ia memanfaatkannya dengan sihir penyelarasan. Ia mendengar pihak lain memberitahu iblis itu bahwa Mati bukanlah orang yang mengganggu mantra mereka. Mereka malah mencurigai Luri. Iblis itu diperintahkan untuk membunuh Madi dan menghabisi Luri dengan peringatan untuk tidak meremehkannya. Mereka bertarung dan iblis itu memblokir serangan pertama Mati dengan penghalang yang meledak saat mengenai sasaran. Diperintahkan untuk menghabisi Mati dengan cepat sebelum ia menghancurkan penghalang itu. Iblis itu terus menyerang. Mati menginstruksikan Luri untuk bersiap melemparkan lingkaran 14 dan 17 sementara ia membuat iblis itu sibuk. Para iblis memiliki strategi jarak jauh untuk melawan puncak kegagalan. Tetapi Mati menghindari semuanya. Ketika mereka beralih ke perangkap, Mati berpura-pura tertipu. Kemudian meminta Luri mengaktifkan lingkaran 14 untuk menonaktifkan jebakan dan lingkaran 17 untuk memutus komunikasi iblis menggunakan urat nadi naga. Dengan terputusnya hubungan mereka, Mati terus menyerang penghalang iblis, akhirnya menyerbu untuk menghancurkannya dengan pedangnya. Ketika para iblis memulihkan komunikasi mereka, Mati menyadari bahwa orang yang memberi perintah pastilah iblis kuno yang mengetahui kehidupan masa lalunya. Iblis itu menggunakan Disfortune, tetapi Mati menghindari setiap serangan dan mengalahkannya. Sementara itu, monster yang menuju Melkia mulai menghilang saat Luri berhasil memulihkan urat nadi naga. Sekarang mereka perlu menemukan iblis yang memberi perintah. Iblis itu mengejek Mati melalui mantra komunikasi, mengatakan dia tidak akan pernah melacak mereka kembali. Tetapi Mati mendeteksi sihir yang datang dari kota bernama Elenia beberapa kilometer jauhnya, meskipun dia curiga itu hanya umpan. Iris bertanya kepada Mati apakah mereka sedang mencari tempat persembunyian pemimpin iblis, dan dia mengonfirmasi. Ketika mereka bertanya bagaimana caranya, dia menjelaskan bahwa musuh mencoba memutus kemampuan pelacakan mereka dengan menonaktifkan relay di Elenia. Namun, mantra transmisi itu meninggalkan jejak tanda tangan sihir si penggunanya. Mati mencatatnya di batu magis,
tetapi membutuhkan alat kuno untuk melacak lokasi musuh. Dia hendak mengungkapkan bahwa dia adalah Gaius ketika Iris batuk, yang membuatnya kembali ke topik. Alat itu ada di aliansi Ruinia, dan dengan bantuan Raja, mereka dapat melintasi perbatasan dengan lancar. Saat ini, mereka kembali ke ibu kota dengan Iris menggerutu saat kelompok itu meninggalkannya untuk makan. Di ibu kota, mereka menuju akademi kedua, hanya untuk menemukan gedung sekolah mereka telah hilang. Kepala sekolah Edward menemui mereka dan menjelaskan bahwa mereka sedang membangun kembali dengan dinding yang lebih tebal dan penghalang untuk menahan serangan iblis. Kelas-kelas diadakan sementara di akademi pertama dengan siswa membantu pembangunannya. Di kantor Edward, Mati mengungkapkan bahwa iblis lain sedang mengendalikan kota bawah tanah, yang mengharuskan mereka menyeberang ke wilayah aliansi Redinia. Edward setuju untuk merekomendasikan kasus mereka ke Serikat, dengan menyatakan bahwa Raja akan memprioritaskannya sekarang karena iblis terlibat. Meskipun tidak semua aliansi bersahabat, Mati menawarkan bantuan untuk pembangunan sementara mereka menunggu izin perjalanan. Kepala sekolah menghargainya, tetapi semua orang menjadi tegang saat Iris mengajukan diri. Di luar, Madi dan Luri menyarankan peningkatan efisiensi untuk bahan bangunan. Iris mencoba membantu, tetapi tersandung, menyebabkan pipa besi menabrak sebagian bangunan. Raja memberikan izin, dan Edward memberi mereka izin melintasi perbatasan dan voucher kerajaan untuk aliansi Redinia. Ini pertama kalinya Lura dan Alma meninggalkan kerajaan Mata, dan mereka bertanya-tanya seperti apa aliansi itu. Rintangan terbesar mereka, area yang menyimpan perangkat itu sangat dibatasi karena tanda-tanda sihir yang kuat yang menimbulkan kekhawatiran akan bencana. Mati menyampaikan saran kepala sekolah. Mereka harus mencapai status petualang tingkat untuk masuk. Untuk naik peringkat, mereka harus mengikuti ujian di Persekutuan Petualang Ruinia. Jika itu memakan waktu terlalu lama, Mati bercanda bahwa mereka selalu bisa memanggil naga hitam sebagai pengalih perhatian. Setelah tiba di Ruinia, Mati menyarankan untuk pergi ke Serikat terlebih dahulu. Seorang pria di sana mengenali mereka, menjelaskan bahwa Raja Kerajaan Mata meminta kerjasama internasional karena meningkatnya aktivitas iblis. Mati meminta untuk segera mengikuti ujian peringkat A, melewati peringkat yang lebih rendah. Ujian tersebut merupakan pertarungan tiruan dengan pengawas Jaluas, seorang petualang peringkat S yang terobsesi dengan pertarungan. Pengawas asli melarikan diri, jadi Gilis turun tangan. Tidak ada yang pernah lulus ujiannya, tetapi Mati memutuskan untuk tetap mencobanya. Sebelum ujian dimulai, Julis memberitahu para gadis bahwa mereka telah lulus dan harus pulang, lalu menunjuk Madi untuk pertarungan 1 lawan 1. Julis telah mendengar tentang Madi sebagai pahlawan terkenal dari Kerajaan Mata, seorang ahli bela diri yang tidak pernah kalah dalam duel. Gilas memulai ujian evaluasi dengan menjelaskan aturannya. Pertandingan berakhir ketika seseorang tersingkir atau menyerah. Dia menambahkan bahwa dia tidak menggunakan sihir, hanya pedang. Ketika Gilis menghunus pedangnya, Mati melihat mantra peningkatan fisik. Mereka bertarung dengan Gilis tanpa sadar menggunakan mantra peningkatan fisik dan fisik. Di tengah pertarungan, keduanya saling serang secara seimbang sampai Gilis meminta Mati berhenti menahan diri. Begitu Mati menurut, Gilis beradaptasi, meniru gerakannya. Setelah 1 kali bertukar serangan, Mati menunjukkan kelemahan dalam serangan Gilos dan membanjirinya dengan sihir yang lebih kuat. Gilwas mencoba menangkis, tetapi terlempar ke dinding. Mati menyusul, pedang siap, memaksa Gilwas untuk menyerah atas kekalahan pertamanya. Tertegun, Gilwas bertanya bagaimana cara menjadi lebih kuat, dan Mati memberinya buku yang ditulisnya tentang merapal mantra. Jalua berjuang untuk memahaminya. Meskipun cukup kuat untuk peringkat S, Mati memilih keluar, menjelaskan bahwa mereka hanya membutuhkan peringkat A untuk memasuki dataran Etilus yang terlarang di wilayah Volkia. Gilis memperingatkan bahwa atmosfer daerah tersebut telah berubah baru-baru ini dengan pos pemeriksaan yang lebih ketat dan kelompok-kelompok yang hilang di sepanjang jalan. Di pos pemeriksaan, mereka diberikan izin masuk ke jalan utama setelah pemeriksaan dokumen. Gadis-gadis itu mengira itu mudah, tetapi Mati mengungkapkan kode sihir di izin masuk yang identik dengan teknologi iblis, mengisyaratkan Via mungkin berada di bawah kendali iblis. Di depan, mereka melihat para pembunuh menunggu untuk menyergap mereka sebelum mereka mencapai kota. Untuk menghindari kekacauan, Mati memutuskan untuk membuat mereka tertidur daripada bertarung. Dia mengirim Luri dan Alma ke belakang musuh dengan benda ajaib yang menyebabkan kantuk sementara dia dan Iris mengalihkan perhatian mereka menggunakan mantra ilusi. Ketika anak panah berterbangan, Mati dan Iris menangkisnya dengan mudah. Anak panah memantul dari Iris, membuatnya marah, tetapi Mati menghentikannya untuk membalas agar tidak menimbulkan suara. Luri dan Alma mengaktifkan benda itu, melumpuhkan para penyerang. Luri dan Alma tertidur karena efek benda ajaib, tetapi Mati membatalkan mantranya dan membangunkan mereka. Luri merasa malu dan meminta maaf kepada Madi karena tertidur. Sementara itu, Iris telah mencoret-coret tinta di seluruh wajah Alma, membuatnya marah. Meskipun Iris menyangkalnya, ketika mereka mencapai Via, seluruh tempat itu mengeluarkan getaran menyeramkan. Kota itu memiliki struktur sihir iblis dengan lebih dari 30 tanda sihir samar yang tersebar di sekitarnya. Mati menjelaskan kepada Luri bahwa alasan mereka merasa lemah kemungkinan besar karena para iblis menyembunyikan keberadaan mereka. Via dipenuhi oleh iblis dan sementara iblis biasanya tidak bekerja sama. Iblis Demade berbeda. Mereka adalah cabang langka dari ras iblis yang dapat menggunakan mantra, tetapi sangat terkoordinasi dalam kelompok. Mati memperingatkan bahwa jika Demitamen menjalankan kota, itu adalah skenario terburuk. Mereka memutuskan untuk menyelinap masuk melalui lorong iblis tersembunyi yang diketahui Mati. Lorong itu mengarah ke pusat kota dan menyerupai sistem saluran pembuangan. Saat mereka berjalan, mantra deteksi Mati mendeteksi iblis di depan. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, Mati menyarankan agar mereka berjalan melewatinya saja. Dia menggunakan mantra faksi stupa untuk menumpulkan indera iblis untuk sementara, membiarkan mereka lewat tanpa disadari. Di pusat kota, penduduk kota tampak kesurupan. Mati merasakan tanda-tanda sihir yang aneh dan memeriksa orang secara acak,
mengidentifikasi mantra itu sebagai kelumpuhan pikiran, sejenis sihir faksi stupa. Penduduk kota akhirnya berbaris dan memasuki pabrik tempat iblis melemparkan kelumpuhan pikiran pada mereka. Mati memutuskan mereka perlu menyelidiki, jadi dia terlebih dahulu mengucapkan mantra pertahanan untuk memblokir efeknya. Mereka berpura-pura terkena mantra dan memasuki pabrik. Di dalamnya, mereka menemukan peralatan canggih yang memurnikan biji dalam skala besar. Mati mengenalinya sebagai biji ajaib yang dapat diubah menjadi bahan peledak. 1 ton biji itu dapat menghancurkan seluruh kerajaan. Tetapi mengumpulkan sebanyak itu biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun. Melihat produksi skala besar seperti itu, Mati curiga ada iblis kuat dengan pengetahuan mendalam tentang teknologi sihir di baliknya. Luri bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Mati menyimpulkan pabrik itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan berdiri. Mantra kelumpuhan pikiran akan merusak otak manusia seiring waktu, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan para iblis. 32 Demiden tersebar di sekitar pusat kota, tetapi Mati ragu mereka akan tersebar. Dia berencana menggunakan kerja sama tim untuk melawan mereka. Pada malam hari, para iblis mendeteksi tanda-tanda sihir yang tidak diketahui di area 51. Mereka segera berubah menjadi bentuk iblis mereka. Mengenali energi besar itu, mereka diperintahkan untuk segera menemukan dan melenyapkan sumber yang mengelilingi area 51, tetapi mereka tidak menemukan jejak musuh. Mereka berkumpul kembali dan bertemu Iris. Sementara para iblis memusatkan perhatian padanya, Mati mulai menebas mereka dari belakang. Pemimpin iblis itu mengawasi dari kejauhan, bingung dengan kekacauan itu. Rencana Mati adalah untuk menutupi tanda sihir Iris yang besar saat mereka pertama kali memasuki kota, lalu mengungkapkannya sekaligus. Tugas Luri dan Alma adalah menghancurkan kelompok iblis manapun. Mereka bertiga tetap bersembunyi, menghabisi iblis satu persatu. Saat para iblis mengejar Iris, Mati memperingatkan Luri dan Alma, lalu melemparkan batu magis yang diresapi dengan mantra ledakan dasar untuk mengalihkan perhatian mereka. Dia menghabisi mereka dari belakang. Berkat kesadaran mereka yang sama, informasi yang salah menyebar dengan cepat di antara para Demonam. Yakin bahwa kota itu penuh dengan jebakan. Mereka diperintahkan untuk bertahan dan memindai ancaman. Mati memberitahu Luri dan Alma untuk menggunakan sihir penyembunyian agar tidak terdeteksi. Ketika tidak ada jebakan atau penyusup yang muncul, para iblis mulai bergerak lagi, dan tim Mati terus membawa mereka keluar kota. Pemimpin iblis menjadi curiga dan memeriksa tubuh iblis yang sudah mati, mendeteksi 2 tanda tangan ajaib. Dia menyadari iblis itu tidak terbunuh oleh ledakan, tetapi oleh pisau. Seseorang bersembunyi dan menyerang mereka. Dia memperingatkan yang lain, memaksa Madi untuk memberitahu gadis-gadis itu bahwa mereka harus melawan iblis yang tersisa secara langsung. Pemimpin iblis bersiap untuk membersihkan kota dari penyusup, bahkan jika itu berarti menghancurkan setengahnya. Ketika satu iblis mengajukan diri untuk mengambil kristal ajaib dari pabrik, Gillis menghabisinya. Mati merasakan kedatangan Gillis melalui tanda tangan ajaibnya. Saat Gillis menebas beberapa iblis, hanya menyisakan pemimpinnya. Pemimpin itu berasumsi Galwis telah berada di balik pembunuhan itu selama ini dan menyerangnya dengan pedang ganda. Mati menghabisi 2 iblis di dekat Galwis sementara Iris menghabisi 4 iblis terakhir, hanya menyisakan bosnya. Giluas dan pemimpinnya bertarung sampai Gilas menghabisinya dengan mantra yang kuat. Luri menyembuhkan Gilis dengan mantra dan iblis itu bangkit lagi dengan mata merah menyala, menerjang untuk menyerang, tetapi Mati menangkis serangan itu. Energi sihir iblis itu melonjak lebih kuat dari sebelumnya, dan Gilwis menerima pesan dari iblis sebelumnya, memperingatkan bahwa segel itu akan segera dihancurkan, dan iblis itu sepenuhnya hidup kembali. Makhluk itu hancur menjadi debu dan Madi menjelaskan kepada gadis-gadis itu bahwa seseorang menggunakan sihir yang kuat untuk menghidupkan kembali mayat itu, tetapi tubuhnya tidak dapat menahan tekanan. Keributan itu menarik kerumunan orang ke pusat kota dan dengan dikalahkannya Demiden, kelumpuhan pikiran itu terangkat. Gila melangkah maju, memperkenalkan dirinya dan mengambil kendali penuh atas Via di bawah aturan undang-undang otorisasi darurat, membiarkan petualang berpangkat tinggi untuk sementara memimpin karena tidak adanya pemimpin kota. Setelah mencari seseorang yang bertanggung jawab, dia menunjuk Mandor sebagai penguasa sementara Fosia. Heliloy menyerahkan izin serikat kepada kelompok Mati yang memberikan akses ke zona terlarang Fokia. Dia mengakui bahwa dia perlu kembali berlatih. Dia tidak bisa terus-menerus hampir mati setiap kali dia melawan satu iblis. Mati dan para gadis menuju ke perangkat yang mereka cari. Bangunan itu tampak seperti berasal dari peradaban super sihir kuno dan Alma kagum dengan teknologi yang hilang di baliknya. Peruntuhan itu adalah bangunan yang dibangun Mati di kehidupan sebelumnya. Di atas, dia memberitahu Iris bahwa perangkat itu ada di dalam. Karena tidak menemukan jalan masuk, dia membuat struktur itu terlalu kokoh. Luri menyadari kesalahannya saat membangunnya, jadi dia mundur, bercanda bahwa Iris mungkin akan merusaknya jika dia berusaha sekuat tenaga. Cara masuk yang sebenarnya, salurkan sihir ke dalam piramida. Mereka melakukannya, dan piramida itu terbuka secara otomatis sebelum lompat turun. Tidak ada tangga di sini. Mereka mengucapkan mantra peningkatan fisik. Sementara Mati menyiapkan perangkat itu, dia mengirim yang lain untuk mencari barang-barang yang dapat digunakan yang dijual, senjata, harta karun, apapun. Luri menemukan pedang yang dirancang Mati saat begadang semalaman karena kurang tidur. Terlihat keren tetapi tidak berguna. Elma menemukan tombak yang terlalu berat untuknya. Mati mengatakan Iris dapat menggunakannya dengan sihirnya, tetapi berisiko karena pengendaliannya yang rumit. Iris menemukan makanan kuno yang diawetkan, tetapi saat dia membukanya, bau busuk langsung membuatnya pingsan. Perangkat itu menyala penuh, dan Mati memasukkan komponen penyulingan dari Fokia untuk dianalisis guna melacak siapapun yang memasuk teknologi penyulingan kepada para iblis. Pemindaian sihir mengungkap data,
termasuk tanda tangan iblis, persis seperti yang diduga Mati. Data itu cocok dengan iblis yang memberi perintah di kota bawah tanah. Dan Mati yakin iblis ini berencana untuk memusnahkan umat manusia. Dengan menggunakan tanda tangan sihir yang didapatnya dari ruang bawah tanah, dia menemukan lokasi iblis itu. Ketika Mati mengaktifkan mesin itu, semuanya berkedip merah. Segel itu akan segera rusak. Para gadis bertanya apakah Mati cukup kuat untuk menyegelnya kembali. Tetapi dia menyebutkan Zardius menjelaskan bahwa keterampilan dasar tidak akan mempan padanya, dan keterampilan itu tidak sebanding dengannya seperti sekarang. Mati mengatakan satu-satunya kesempatan mereka adalah menggunakan mantra keabadian dan berlatih selama 1 abad. Iris menyarankan senjata yang lebih kuat mungkin bisa membantu. Jadi, Mati mengambil pedang untuk menganalisisnya. Ia mencari lebih banyak benda dengan ciri khas sihir yang cocok dengan reruntuhan, berharap menemukan perlengkapan sihir yang kuat dari seluruh dunia untuk digunakan melawan Zardius. Karena semua senjata yang dibuat Mati di kehidupan masa lalunya tersebar di seluruh dunia, ia melacak pedang sihir di Ais, ibu kota kerajaan. Kelompok Mati terbang ke Ais dan ia memberi Alma dan Luri Magiston yang ia rancang untuk bereaksi terhadap pedang sihir. Tepat saat itu, Zardius melepaskan diri dari segel dan menyerang mereka. Mati memberitahu gadis-gadis itu untuk bergegas dan menemukan pedang itu sementara ia mengulur waktu untuk Zardius. Sementara itu, para siswa akademi mendeteksi sihir aneh dan mencurigai kedatangan Mati. Mereka melihat Luri dan Alma jatuh dari langit saat mereka melacak pedang itu ke perbendaharaan kastil. Setelah mendarat, mereka mengambil rute tercepat ke kastil. Mati mempersiapkan serangan pertamanya, menunggu Zardius yang sedang melakukan perjalanan melalui subruang iblis yang mirip dengan mantra teleportasi yang digunakan iblis untuk menyerang ibu kota. Mati mencoba menyegel ruang itu sebelum Zardius tiba, tetapi gagal, memaksanya bertarung langsung. Ia memerintahkan Iris untuk menembakkan napas naga dan mundur, karena ia merasa kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Zardius waspada. Zardius menahan serangan itu tanpa terluka, menghunus pedangnya, dan mengayunkannya ke arah Iris. Iris menghindar berkat pertahanan berlapis Mati, tetapi Zardius segera menyerangnya. Luri dan Alma mencapai perbendaharaan, tetapi sebelum mereka dapat melewati para penjaga, Raja mencegat mereka. Setelah mendengar penjelasan mereka, ia membiarkan mereka lewat. Zardius bergerak sangat cepat, Mati tidak dapat menangkis semua serangannya. Dengan kemenangan yang tampak hampir mustahil, Mati memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menang. Luri dan Alma terus mencari pedang itu dan Luri akhirnya menemukannya di dalam kotak biru. Ia mengambilnya dan mereka bergegas kembali ke Madi. Zardius mengejek Madi, menyebutnya bodoh karena mengira ia dapat mengulur waktu dengan kekuatan yang begitu lemah. Ia melancarkan serangan jarak jauh besar-besaran ke seluruh ibu kota, memaksa Mati untuk memanggil mantra pertahanan untuk melindungi kota. Zardius menyadari Mati sedang mempersiapkan sesuatu di dalam penghalang untuk melawannya. Mengetahui bahwa antek-anteknya tidak dapat masuk selama penghalang itu berdiri, ia mengejek Madi tentang monster-monster yang telah terperangkap di dalam ketika penghalang itu didirikan. Ashel dan Desel muncul kembali di hadapan para gadis. Kali ini mereka mengalahkan mereka dengan mudah. Tetapi Ashel melangkah maju, menuntut mereka menyerahkan senjata mereka. Ia mengancam akan membunuh 2 teman sekelas mereka yang disandera jika mereka menolak. Mati merasakan energi iblis di dalam penghalang itu. Zardius mengungkapkan bahwa ia membangkitkan para iblis yang menyimpan mayat-mayat di ibu kota dan secara ajaib memerintahkan mereka untuk memburu sekutu Mati. Ia melancarkan serangan lain, yang membuat pertahanan penghalang itu kewalahan. Mati mencegat dan mengarahkan kembali ledakan itu. Zardius mencibir bahwa kelemahan Mati adalah melindungi orang lain. Ia menantangnya untuk meninggalkan mereka dan bertarung dengan kekuatan penuh. Para tawanan anak laki-laki mendesak para gadis untuk mengabaikan mereka dan mengalahkan Ashel. Ketika Ashel bertanya apakah mereka baik-baik saja membiarkan anak laki-laki itu mati, para gadis itu dengan enggan menyerahkan senjata mereka. Mati berharap Alma dan Lur menemukan pedang itu. Tanpa pedang itu, umat manusia akan hancur. Zardius bertanya apa yang Mati rencanakan setelah dia kalah. Mati menolak untuk menyerah. Dia akan menggunakan sisa kekuatan hidup dan sihirnya untuk mengaktifkan mantra reinkarnasi. Terlahir kembali di era di mana Zardius lebih lemah, dia mempertajam keterampilan bertarungnya, bersumpah untuk tidak mengecewakan gadis-gadis yang mempercayainya. Saat dia melancarkan serangan baliknya, Zardius menyebutnya bodoh. Saat Ashel meraih senjata, kepala sekolah dan murid-murid menyergapnya dari atas. Luri membebaskan para sandera sementara Alma menembakkan panah ke arah Ashel. Para murid menjalankan taktik melawan iblis yang telah mereka latih, menjepit Ashel saat Luri dan Alma terus maju. Mati membakar kekuatan hidupnya untuk memperkuat sihirnya, mengulur waktu sampai para gadis tiba. Saat Luri melemparkan pedang kepadanya, Zardius menusuk Mati dari belakang, bilahnya menusuknya. Mati pingsan dan tampak linglung. Luri meneriakkan namanya, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian permata pedang itu bersinar. Mati bangkit. Zardius tercengang karena dia telah menusuk jantung Mati. Mati menjelaskan bahwa itu adalah kondisi aktivasi pedang. Kematian memicu kebangkitan dengan gelombang sihir. Sekarang menggunakan senjata pamungkas kehidupan masa lalunya. Mati bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatannya hampir tidak dapat dikendalikan. Dia memberitahu Zardius bahwa tubuhnya tidak lagi penting. Dia akan membangunnya kembali dengan sihir setelah ini berakhir. Zardius tercengang, yakin tidak ada manusia yang seharusnya memiliki keterampilan seperti itu. Dia menuntut untuk mengetahui identitas asli Mati, dan Mati mengungkapkan bahwa dia adalah orang bijak terkuat dengan lambang terlemah. Dengan satu tebasan terakhir, Mati menghabisi Zardius. Sebelum menghilang, Zardius memperingatkan Mati bahwa dia bukan satu-satunya iblis kekacauan di dunia. Yang berikutnya pasti akan menghancurkannya. Ketika pertempuran berakhir, Luri bergegas memeluk Mati,
mengakui bahwa dia takut melihatnya mati. Kepala sekolah dan yang lainnya memberitahu kelompok itu bahwa siswa lain menangani iblis di dalam penghalang tanpa ada korban yang dilaporkan. Mati menunjukkan bahwa mereka perlu memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan, lalu melepaskan kekuatan sihir dari artefak sekali pakai miliknya. Keesokan harinya, Mati dan rombongannya bertemu dengan Raja. Luri berterima kasih padanya karena telah memberi mereka akses ke perbendaharaan sebelumnya. Raja menepisnya, mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk melindungi kerajaan di masa krisis. Sebagai hadiah, ia menawarkan mereka gelar dan tanah. Karena Mates lebih suka tetap menjadi petualang, Raja malah memberinya pedang yang diambil Luri dan mengundangnya untuk memilih apapun dari perbendaharaan. Di sana, Mati menemukan anak panah paduan adamantite yang ia buat di kehidupan sebelumnya, bersama dengan busur yang serasi yang pernah ia buat. Ketika ia meminta busur itu, ia diberitahu bahwa busur itu dianggap tidak berguna karena karat yang parah dan dijual ke perusahaan ISIS, toko lokal terbesar dan pembeli utama besi tua istana. Mereka mengunjungi toko itu hanya untuk mengetahui bahwa busur itu telah dilebur menjadi balok logam campuran karena tidak ada yang dapat mengidentifikasinya. Mati mempertimbangkan untuk memisahkan logam-logam itu untuk mendapatkan kembali bahan-bahan langka dan membeli semua balok itu, lalu mengirimkannya ke penginapannya. Dalam perjalanan keluar, Edward mencegat mereka dengan berita penting. Mereka bertemu Guile, Kapten Ordo Kesatria. Meskipun kepala sekolah sudah memberi pengarahan kepada Mati, Guile menjelaskan bahwa serangan terjadi 2 hari lalu di dekat perbatasan dengan kekaisaran sihil yang dilakukan oleh 300 boneka yang kini tergeletak di hadapan mereka. Mati memeriksa satu boneka dan menyadari lingkaran sihir itu rumit dan kayunya tidak biasa. Lebih buruk lagi, boneka-boneka itu menggunakan nyawa manusia yang dicuri. Energi terkuras dari banyak orang sekaligus. Hanya iblis yang bisa melakukan ini. Guile memohon bantuan Mati sekali lagi demi kemanusiaan. Dan Mati setuju.